إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin setiap 2 pekan di Musalla Baitur Rahman, di Masjid Baitur Rahman, di mana kita mempelajari fikih mazhab Al-Imam Syafi'i dengan panduan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Dan malam ini Bapak Ibu kita telah masuk malam kelima daripada bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Telah berlalu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masih banyak kita saksikan, kita temui di berbagai tempat masjid, musalla, majlis ta'lim masih semarak dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rabiul Akhir ini masih banyak sampai ke masuk Jumadil Awal, biasanya baru berhenti. Sehubungan dengan itu, sebagaimana adat kebiasaan para ulama kita, guru-guru kita, di mana di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Akhir mereka menutup majlis-majlis mereka dan mereka menyibukkan di 2 bulan itu dengan membahas perihal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam kini, mumpung masih di Rabiul Akhir, kita belum dulu melanjutkan pengajian fikih. Kajian insyaAllah lah masuk Jumadil Awal, baru kita lanjutkan lagi. Kalau di Palembang, majlis-majlis ta'lim ini diliburkan. Kenapa diliburkan? Karena banyak peringatan maulid. Dalam sehari tidak kurang dari 5 peringatan maulid. Tapi kalau di kita itu ya tak ada banyak. Maka kalau bukan lewat majlis ta'lim, ya lewat apa lagi, umat akan dikenalkan Nabi Muhammad SAW, maka kita tak ada libur. Tapi kita jadikan pengajian kita untuk membahas perihal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Yang mana Sayyidina Anas ini, Bapak Ibu, kemarin waktu maulid di Kalangan itu kalau tak salah, di Mushola Raudhatul Jannah, sempat kami bahas siapa itu Sayyidina Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari umur 10 tahun beliau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi. Apa doa baginda Nabi? Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah, banyaklah hartanya, banyaklah anaknya. Dan itu terjadi, kata Sayyidina Anas. Beliau kemudian memiliki harta yang sangat banyak, termasuk orang terpandang yang ada di Madinah, Sayyidina Anas bin Malik. Dan beliau punya kebun kurma, di mana kalau kebun kurma kebanyakan penduduk Madinah itu umumnya, lazimnya berbuah setahun itu sekali. Tapi kebun Sayyidina Anas berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahun berbuah 2 kali. Hartanya banyak. Dan anak Sayyidina Anas tidak kurang dari 120 orang. Tak tahu bininya berapa. Ya tak kena domen saya kok. Kalau kejeri 120. Wah. Anak banyak, harta banyak, umur panjang, termasuk sahabat yang berumur panjang Sayyidina Anas itu. Mati masuk surga. Oh, kelemah. Dari mana Sayyidina Anas mendapatkan itu? Berkat berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas meriwayatkan satu hadis, kata beliau, qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anha ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Bakar ngomong ke Sayyidina Umar. Kapan dia ngomong? Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kita tahu ini 2 orang sahabat utama yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukti kedekatan itu bahkan sampai setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburnya, ya 2 sahabat ini. Kuburnya paraan orang 3. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Dan 2 sahabat ini, Bapak Ibu, di samping mereka adalah sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memiliki kedudukan yang khusus di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 2 orang ini di samping sahabat, mereka juga mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu mertua Nabi, Sayyidina Umar mertua Nabi. Jadi 4 khalifah yang sering kita sebut namanya di malam-malam tarawih di bulan suci Ramadan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 4 orang ini 2 mertua Rasulullah, 2-nya lagi menantu Rasulullah. Jadi 2 mertua, 2 menantu. Siapa yang mertua? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Yang menantu siapa? Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menikah dengan putri yang paling dicintai Nabi SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Uthman siapa istrinya, anak baginda Nabi SAW? 2. Sayyidina Uthman, 2 anak baginda Nabi yang dikawini. 1 Sayyidah Ruqayyah. Yang kedua Sayyidah Ummu Kalthum. 2. Maka Sayyidina Uthman dijuluki Dzun Nurain wal Hijratain, orang yang memiliki 2 cahaya. Cahaya yang dimaksud di situ adalah
dua putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar jadi menantu Rasulullah, maka jadi mertua Rasulullah dari mana? Dari pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Sayyidina Umar menjadi mertua Rasulullah dari pernikahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah, tidak bingung apa? Ibu-ibu, bini Kang Fauzi yang mati berapa hari itu? Hah? Oh, tahu galau? Bini Kang Fauzi. Tahu galau? Ini bini Nabi kan kita tahu. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidah Hafsah. Dan kita usahakan harus tahu, harus hafal nama-nama istri baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka itu adalah para ummahatul mu'minin. Istri apa? Ibundanya orang-orang beriman. Umat kita galau-galau. Seluruh janda bapak-bapak pacak dikawini, kecuali janda baginda Nabi SAW. Tak pacak. Tak pacak dinikahi. Istri baginda Nabi, kalau Nabi sudah wafat, sudah tak pacak kawin lagi. Haram menikahi istri-istri baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ummahatul mu'minin, umat kita. Takkan ada anak nak kawin umat. Maka kalau ada anak, tak tahu dia nama umatnya, anak bawa mana. Tak hafal nama umat-umatnya. Kita harus hafal nama istri-istri baginda Nabi SAW. Jadi apa yang diucapkan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar setelah wafatnya Rasulullah SAW? Intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nuzuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Uji Sayyidina Abu Bakar ngomong dengan Sayyidina Umar setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngari Ummu Aiman. Kita ngari Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Lupa pula. Ummu Aiman, pengasuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengasuh anak Rapi Ahmad, tahu? Instagramnya di follow. Pengasuh anak Rapi Ahmad. Iku ni pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman. Kaki insyaallah kalau waktu cukup, karena isyak sekarang cepat, kita kisahkan siapa Ummu Aiman ini. Kenapa beliau mendapatkan kedudukan yang begitu agung di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar kita ngari Ummu Aiman. Ngomong kepada Sayyidina Umar setelah wafatnya Nabi, nuzuruha, kita ziarahi dia, kita jengok dia, kita kunjungi dia, kita ziarahi. Maka ziarah itu Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia ini memaknai ziarah itu sempit. Ziarah itu orang lamati, digari itu ziarah aja kita. Padahal makna ziarah itu luas. Setiap kali kita mengunjungi seseorang lamati masih hidup, itu dinamai ziarah. Payo uji Sayyidina Abu Bakar, kita ziarahi, kita kunjungi Ummu Aiman kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih ada rajin mengunjungi Ummu Aiman. Nah, di sini ada beberapa pelajaran Bapak Ibu. Pertama, tentang keutamaan mengunjungi orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ummu Aiman. Kita dianjurkan berkunjung kepada orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ingin berbuat baik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Jadi cara kita, di antara cara yang bisa kita lakukan sebagaimana petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara berbuat baik dengan orang yang lamati.
Kita ada orang tua lah meninggal, nak buat mana lah cara kita nak berbuat baik kepada orang yang telah mati, di samping tentunya mendoakan. Kalau mendoakan itu lah cetok. Nah, apa lagi yang bisa kita lakukan? Menyambung hubungan silaturahim yang pernah mereka jalin dengan orang-orang tertentu. Jangan putus itu. Ada kita punya bapak misalnya telah meninggal. Bapak kita ni dulu dan lagi hidup baik dengan si A. Nah, waktu bapak meninggal baik dengan si A kan, jangan putus. Itu nyenangkan orang mati. Nyenangkan orang mati. Dan termasuk juga meneruskan amalan kebiasaan orang yang telah mati. Misalnya dulu kita di Palembang itu punya ulama Syekhana Ki Haji Muhammad Zain Syukai. Rumah beliau itu di seberang kampus UIN itu, YIN. Kalau kita nyemerang itu ada jalan Letnan Yasin. Masuk ke dalam, dulu kita sering ngaji dengan Abah Zain. Beliau tu punya kebiasaan Bapak Ibu, kalau hari Jumat habis subuh itulah ramai orang antri. Para fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka menanti uluran tangan Abah. Abah tu biasa sedekah, ramai tu di rumah setiap hari Jumat. Nah, setelah beliau wafat, amalan ini tetap dilanjutkan oleh anak cucunya, neruskan amalan orang mati. Nah, itu termasuk berbuat baik kepada orang mati. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ingin melanjutkan amalan Rasulullah SAW. Di antara amalan Rasulullah itu apa? Rajin mengunjungi Ummu Aiman. Kita gari Ummu Aiman. Akhirnya digari oleh orang dua. Falamma intahaya ilaiha bakat. Baik itu orang dua ni sampai ke tempat Ummu Aiman. Ummu Aiman bakat. Bakat itu nangis. Melihat orang dua ini nangis. Melihat Sayyidina Abu Bakar, melihat Sayyidina Umar. Dulu biasa yang nyengok dia baginda Nabi SAW. Itulah berubah. Kemudian ditanya, faqala laha, kedua orang ini bertanya kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis, Ummu Aiman? Amma ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tak tahu bahawa saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang lebih baik. Beliau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengar nangis tu, sedih tu dengar ngapo, Nabi lah lemak bak kari, tak usah lagi tangisi. Uji Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Apa dia jawab Ummu Aiman? Faqalat inni la abki anni la a'lamu anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nangis iku ni bukan karena aku tak tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah dalam keadaan yang lebih lemah. Tahu je aku. Ceto Nabi tu lemaklah di situ daripada di dunia kan. Bukan aku tak tahu Ummu Aiman. Yang ku tangiskan iku ni Ummu Aiman, walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Yang ku tangiskan iku ni karena Nabi lah tak ada lagi, berarti apa? Wahyu dari langit terputus. Tak ada wahyu, Nabi lah wafat. Kita tak baca lagi belajar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak baca lagi mengambil manfaat dari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah tak ada. Yang itu ketangiskan tu bukan nasib Nabi, jadi nasib kita yang ditinggalkan ikan ni nah. Bak mana Nabi tu iya jetalah lemak. Akhirnya dengar jawaban Ummu Aiman, fahayyajatuhuma. Fahayyajatuhuma alal bukai. Laju nangis galau. Bertangisan laju orang tiga ini. Fa'ajala yabkiyani ma'aha, rawahu Muslim. Akhirnya nangis galau orang tiga ini. Apa Bapak Ibu pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, hadis ini? Kita ni terutama ini ulama ya, orang-orang soleh. Ketika ada ulama, kiai, ustaz, orang soleh meninggal, kita sedih itu wajar.
wajar, sangat wajar. Bahkan disebutkan dalam riwayat, man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Siapa yang tak sedih atas matinya orang alim, orang berilmu, fahuwa munafik, itu munafik. Ada orang alim meninggal, dia tak sedih, itu alamat di hatinya ada sifat munafik. Tak sedih, mesti sedih gitu. Karena kewafatan ulama itu disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul Syekh Nawawi Al-Bantani, ibarat apa? Batu itu nah, batu ini bangunan, ada batu, susunan batu kan, diambil sekok bolong. Nah, ini bolong yang tak pacak tertampal lagi. Kalau ada kiai mati, saro nyari gentinya. Kalaupun ada, tak sama Bapak Ibu, tak sama lah lain. Cuma jangan tolak orang pejabat mati, berebut orang. Oh, engkau long, engkau mati. Oh, banyak yang lah nak nyalon, lah antri. Ada yang no akan cepat mati. Kami pulau je. Oh, iya, kalau jadi cuma kalau ulama yang meninggal, siapa yang nak gantinya? Susah. Kalaupun ada, tak sama lagi. Nah, jadi kita sedih itu wajar. Tapi ada, kata Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, yang patut nak disedihkan lagi. Lebih patut kita untuk bersedih. Ngapa? Karena dengan wafatnya mereka, nak belajar kemana? Itu yang patut disedihkan itu. Kalau mereka itu kita insya Allah husnuzan, prasangka baik kepada Allah. Mereka adalah orang-orang soleh, para ulama itu. Mereka lebih senang ketika setelah wafatnya itu dibandingkan ketika di dunia. Nah, tinggal nasib kita itu nih, yang ditinggalkan nih, bak mana? Nak ngaji kemana? Sudah ikut. Kiai itulah meninggal. Kita ni dulu terkatok Tanjung Atap, Tanjung Batu ni banyak kiai. Oh, ada kiai fulan, Tanjung Atap ada kiai Bahri, Tanjung Batu ada kiai Golib dulu. Kiai Golib itu kami banyak dapat catatan kiai Golib itu. Banyak kiai kita yang terkenal, Tanjung Atap, Tanjung Batu, kampung kiai. Dan aku galak dengar dari orang-orang tua kita bercerita ngalam kiai fulan, ngalam kiai fulan. Oh, bangga kita nih, bangga dulu. Oh, ada si anu dulu, ada si anu. Baik itu kutanya Bapak Ibu dengan orang-orang lama, orang galak ngaji di Kiai Golib pencawisan berapa? Jadi beliau itu termasuk galak cawisan dulu di rumah yang bakar itu Mang Atok itu. Atok Lukman. Nah, lawan Abu itu. Nah, itu. Galak ngaji di situ dulu. Juga ayah orang berapa dulu galak ngaji Kiai Golib? Baik itu cina yang 4-5 orang. Beliau lah meninggal yang ngalami kok. Lah tak ada lagi di alam dan lagi hidup. Digari lagi dok. Digari lagi dok. Kiai Bahri, wow, Masya Allah. Kiai Bahri. Sekarang tiap tahun diperingati haul beliau. Oh, bangga dulu ada Kiai Bahri. Dan lagi hidup. Nabokan orang lagi dok. Tanjung Atap tuh cari siapa murid Kiai Bahri, tak ngaruh. Nampokan orang itu. Iya, dan lagi lah mati tadi di alam kita nih kebanyakan baik. Maka Bapak Ibu, ini pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Ummu Aiman ini. Di zaman kita nih mumpung masih ada kiai tempat belajar, gari-gari lah. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari muka bumi ini tidak dengan menjadikan ilmu itu hilang dari ingatan para ulama. Tahu-tahu misalnya kiai itu lupa. Kalau kiai lupa cara Allah nak nyabut ilmu tadi, bukan baik itu, tapi dengan cara Allah mewafatkan para ulama. Nah, ilmu itu perlahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kiai habis, yang tinggal yang kiai. Kiai tak ada lagi, yang kiai kok banyak. Wow. Nyalakan orang muda, si anu itu. Tak sama yang model itu. Wah, kiai galau. Banyak yang kiai. Maka manfaatkanlah mumpung masih ada para ulama yang bisa membimbing kita, mumpung masih banyak majelis ta'lim. Kami teringat kan berapa setahun yang lalu kita dihebohkan di Palembang dengan meninggalnya salah satu ulama kita, guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab. Oh, luar biasa yang ngiring jenazah beliau. Aku setiap kali nonton video itu merinding Bapak Ibu.
Luar biasa. Pas setahun yang lewat beliau wafat. Setelah maulid di rumah beliau wafat. Ramai luar biasa. Tapi kata guru kami, orang ramai ikan ni, manusia beribu-ribu ikan, bahkan puluhan ribu mengantar jenazah beliau. Dan beliau masih hidup. Pengajian beliau di Darul Muttaqin di Masjid di Kutot. Mana orang-orang ikan? Orang-orang ikan di mana? Kita ni itulah setelah mereka wafat, rame. Ya salih Allah, hilang kiai fulan, hilang Ustaz fulan, dan lagi hidup belajar tak ada tanda. Ada kanco kami dulu. Aku ingat ni dari tahun 2009 berantak nak hadir pengajian Habib Mahdi sampai beliau wafat belum pernah sekalipun hadir. Leko berantak. Jujur Habib Mahdi tak ada lagi juga dengar lah kasep. Dari 2009 kata nak ngaji. Ini pelajaran Bapak Ibu rahimakumullah untuk kita galau-galau. Sekarang kami ingin membahas ada waktu sedikit siapa ini Ummu Aiman. Orang yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, di sisi baginda Nabi SAW. Jadi Ummu Aiman ini, beliau ini termasuk istimewanya Ummu Aiman, orang yang menyaksikan baginda Nabi SAW mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Ini Ummu Aiman ini dulunya pembantu Sayyidina Abdullah, bapaknya baginda Nabi SAW, budak hamba sahaya. Budak kita naruh budak di zaman itu sama bayi naruh reto, pacak diwariskan. Begitu Sayyidina Abdullah meninggal, ini diwarisi oleh Sayyidah Aminah, oleh baginda Nabi SAW. Maka dia menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama aslinya Barokah binti Tha'labah. Nama asli Ummu Aiman Barokah binti Tha'labah. Termasuk perempuan berkulit hitam. Beliau berasal dari Ethiopia, dari negeri Habasyah. Sekarang negeri Habasyah itu Ethiopia. Dan selain Ummu Aiman ada lagi sahabat Nabi muadzin Rasulullah SAW, tukang azannya baginda Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah, itu juga orang Habasyah, orang Ethiopia, berkulit hitam juga. Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini, beliau termasuk orang yang menyaksikan baginda Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim Sayyidah Aminah. Kan waktu kita maulid kemari sudah kami ceritakan, ketika Sayyidah Aminah melahirkan, Allah mengutus 2 perempuan langit untuk mendampingi Sayyidah Aminah. Yang masih terkenang siapa? Sayyidah Maryam, umaknya Nabi Isa, dengan Sayyidah Asiyah, bininya Fir'aun. Nah itu 2 perempuan dari kalangan penduduk langit. Selain 2 perempuan ini, ternyata ada 4 perempuan lagi Bapak Ibu yang menyaksikan kelahiran Nabi SAW dari kalangan penduduk bumi. Siapa itu? Yang pertama Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini kan paling puas melihat Nabi. Sahabat Nabi yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lain, yang melihat Nabi lah rusak sudah. Iko nih, jak dari Nabi kupe abang, terkeli. Ummu Aiman sampai Nabi wafat mendampingi baginda Nabi SAW. Dekat, sangat dekat. Bahkan kata baginda Nabi SAW, Ummu Aiman itu ummi ba'da ummi, umakku setelah umakku. Umakku setelah umakku. Ngapa? Baik itu Nabi SAW ditinggal Sayyidah Aminah wafat di umur 6 tahun. Ikolah pengganti umat Ummu Aiman ini. Maka kita harus tahu ini orang termasuk orang terdekat baginda Nabi Muhammad SAW. Satu Ummu Aiman yang mendampingi Nabi lahir itu. Yang kedua Thuwaibah al-Aslamiyah, Thuwaibatul Aslamiyah. Ini budak Abu Lahab, budak miliknya Abu Lahab, yang kemudian kelak bakal menjadi ibu susunya Rasulullah selain dari Halimatus Sa'diyah. Yang ikolah yang ngabarkan kepada Abu Lahab terkejar-kejar dari rumah Sayyidina Abdullah. Dan rumah Sayyidina Abdullah ini rumah kelahiran Rasulullah, masih ada sampai sekarang. Di samping Masjidil Haram itu ada maulid Nabi SAW. Rumah yang saat ini difungsikan oleh pemerintah Saudi sebagai perpustakaan. Itu rumahnya Sayyidina Abdullah, tempat lahirnya baginda Nabi SAW. Di depan itu kan ada WC. WC itu rumah Abu Lahab. Jadi kalau melihat tempat itu, aku bayangkan, dari Biko berarti dulu, Thuwaibah melari ke rumah Abu Lahab.
ke rumah Abu Lahab, ngabarkan itu. Oh, ya Abu Lahab, ladas tak terkira-kira naruh anak buah. Tak tahu benar. Kayak budak baru lahirnya akan jadi musuh. Tak tahu. Kayak kapan-kapan kita ceritakan ini. Jadi balik ke yang tadi, perempuan yang menyaksikan kelahiran Rasulullah satu, Ummu Aiman. Yang kedua, Thuwaibatul Aslamiyah. Yang ketiga, seorang perempuan bernama Fatimah. Pecah nama putri Nabi SAW. Fatimah ini umat sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Uthman bin Abil As. Fatimah. 3. Yang keempat, perempuan bernama Syafa. Siapa ini Syafa? Syafa ini ibunya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat Nabi yang sugih, gerot duit. Yang disebut oleh Nabi SAW, kaki Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk ke surga dengan merangkak. Ngapa? Dengan merangkak. Duitnya banyak. Merangkak dia masuk ke surga. Maksudnya merangkak itu ngapa? Hisapnya lama. Kita kan harta kita tuh dihisap dulu di akhirat. Nah dia nih oleh kebanyakan tuh lama orang lahuda galau dia belum. Banyak. Ini Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang mulia di sisi baginda Nabi SAW. Nah, umat Abdurrahman bin Auf termasuk perempuan yang menyaksikan kelahiran Rasulullah. Dan tidak sampai di situ Ummu Aiman. Ketika di umur 6 tahun, Sayyidah Aminah ngajak baginda Nabi SAW pergi ke Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Untuk apa? Untuk ziarah ke kuburan bapak Nabi Sayyidina Abdullah. Kuburan Sayyidina Abdullah ini Bapak Ibu di mana sekarang? Ada di sekitar Masjid Nabawi, di area Masjid Nabawi itu. Kalau kita ke situ ke Madinah, carilah pintu 318. Dari tiang itu, hitung marmer itu, keramik itu, hitung 5. Yang kelima itulah makam Sayyidina Abdullah. Makam ayahanda Nabi SAW. Dulu itu Kubah, ada bangunan khusus, bagus. Tahun 84 dalam proyek perluasan Masjid Nabawi dihancurkan oleh pemerintah Saudi. Ini antara sisi negatif pemerintah Saudi. Di samping sisi positif yang banyak. Ada sisi negatif. Tempat-tempat sejarah itu mereka hilangkan, mereka hancurkan. Termasuk pemakaman di Ma'la. Di Ma'la itu luar biasa dulu makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi kemudian mereka hancurkan. Apa? Takut syirik ujinya. Takut orang kaki syirik. Ini kalau nak ziarah ke makam Sayyidina Abdullah di situ. Di area Masjid Nabawi tadi. Jadi waktu balik dari Yathrib itu, kita lah tahu cerita ini. Mereka kan di tempat yang bernama Abwa. Jadi pergi ke Yathrib itu dari Mekah ke Madinah tadi berziarah tadi orang 3. Siapa baik? Nabi SAW umur waktu itu 6 tahun, Sayyidah Aminah, Ummu Aiman, orang 3. Dengan mengendarai 2 ekor unta. Nah di tempat yang bernama Abwa, Bapak Ibu, Sayyidah Aminah jatuh sakit sampai akhirnya wafat di situ. Sebuah tempat antara Mekah dengan Madinah. Kamu bayangkan ya Allah, tak naruh budak yang diuji lebih hebat dari baginda Nabi SAW. Nabi ini tak tahu rupa bapaknya. Dalam kandungan ditinggalkan bapak. Ikut di tengah jalan, berjalan dengan umat, umur masih kecil 6 tahun. Umat tadi meninggal. Ikut orang 3 berjalan tadi. Di tengah jalan itu umatnya meninggal. Kita kalau dengar cerita ini Bapak Ibu, ya Allah sedih. Alangkah hebatnya ujian Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat dengan alat seadanya. Nabi itu ulang ada kuburan. Nabi itulah. Bahkan beliau juga sempat pakai tangan ngedok kubur. Bayangkanlah budak umur 6 tahun dengan tangan, dengan peralatan seadanya ngedok lubang kuburan untuk siapa? Untuk umat. Ummu Aiman melihat ini nangis, ya Allah. Kasihan nasib budak ini. Maka ketika Nabi SAW akan dimasukkan ke ketika ibunda Nabi nak dimasukkan ke liang lahat itu, Ummu Aiman nyuruh Nabi Muhammad, kau melihat ke arah lain Muhammad. Jangan lihat, tapi masih dilihat oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi Bapak Ibu ada di lokasi itu 3 hari. Nabi nangis di situ 3 hari. Ummu Aiman itu tambah sayang dengan Nabi SAW. Dibawa balik ke Mekah, ngetok pintu rumah kakeknya Abdul Muttalib, bayi itu muka
cucung tadi seorang balik. Kemana umaknya? Umak berarti kemana? Diceritakan Ummu Aiman, umaknya meninggal. Ya Allah, hancur hati gede. Hati gede melihat cucung balik, seorang berjalan pergi dengan umak balik seorang. Dia menguburkan umaknya. Tambah sayang lagi Abdul Muttalib. Maka dekat, sangat dekat baginda Nabi SAW dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini juga tadi nama aslinya Barokah binti Tha'labah. Kenapa dinamai digelari Ummu Aiman? Beliau ini pernah menikah dengan seorang laki-laki namanya Ubaid bin Zaid. Ubaid bin Zaid. Boleh anak jantan nama Aiman. Aiman. Maka disebut Ummu Aiman, umaknya Aiman. Umaknya Aiman. Dan baginda Nabi SAW, Bapak Ibu, pernah berapa kali beliau mengajak para sahabatnya ziarah ke Abwa lagi, ziarah ke Abwa, dan Nabi di situ pasti bercerita tentang dia dengan Ummu Aiman menguburkan umaknya. Nabi kalau sudah bercerita itu Nabi pasti nangis sedak-sedan. Dan sahabat yang mendengar tak naruh yang tak nangis, nangis galau dengar cerita Nabi dengan Ummu Aiman ini. Nah, kaki setelah menikah dengan Ubaid bin Zaid, meninggal Ubaid bin Zaid, janda ini Ummu Aiman. Lah tua waktu itu. Nabi sayangnya dengan Ummu Aiman, Nabi tawarkan kepada sahabat. Siapa yang nak ngawini perempuan ahli surga, nikahilah Ummu Aiman. Ditawarkan oleh Nabi. Betina lah tua, minta maaf. Tadi kulit hitam pula. Inilah tua. Cuma yang nawak akan ni Nabi. Uji Nabi, siapa nak kahwin ni betina ahli surga, nikahi Ummu Aiman. Oh, langsung Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Yang satu masih muda. Masih muda. Aku je. Beliau ngawininya, Ummu Aiman itu. Dan dari pernikahan yang diberkahi itu kemudian lahirlah seorang putra yang diberi nama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Panglima termuda dalam sejarah Islam. Umur 17 tahun, umur 18 tahun telah diangkat oleh baginda Nabi SAW untuk memimpin pasukan perang kaum muslimin. Usamah bin Zaid. Dan Usamah bin Zaid ini termasuk yang disayangi oleh Rasulullah. Zaid ini anak angkat Nabi. Zaid ni. Maka Usamah bin Zaid ini cucung angkat Nabi dan dijuluki hubbi Rasulillah. Kecintaannya Rasulullah SAW. Nabi sangat sayang dengan Usamah bin Zaid. Maka kalau Nabi lagi bermain dengan kedua cucung beliau, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu biasanya Sayyidina Usamah milu, Bapak Ibu. Milu. Hubbi Rasulillah. Kesayangan Rasulullah SAW. Nah, kaki Zaid bin Harithah ini, beliau juga menikah dengan seorang perempuan. Namanya siapa? Zainab binti Jahsy. Tapi tak mau cerai. Siapalah Zainab binti Jahsy? Zainab binti Jahsy. Bini Nabi juga. Nah, kalau tak tahu pula gitu. Zainab binti Jahsy itu bini Nabi SAW yang dulu menikah dengan anak angkat Nabi SAW. Zaid bin Harithah. Tapi syarat, Zaid ini kan orang tak naruh. Zainab binti Jahsy ini dari keluarga bangsawan terpandang. Maka kemudian Imam Syafi'i memasukkan di antara syarat pernikahan itu harus ada kafa'ah. Harus sekufu. Orang kawin itu betina dengan jantan nih harus seimbang. Uji Imam Syafi'i. Di antaranya belajar dari kisah Zaid ini. Ngapa seimbang dalam hal hartonya, kedudukannya, keluarganya. Zaid ini Bapak Ibu, karena dari keluarga tak terpandang, keluarga Sayyidah Zainab tadi keluarga terpandang, agak leman keles. Akhirnya cerai lagi. Cerai. Maka Zainab menikah dengan baginda Nabi SAW. Maka sebisa mungkin diusahakan sekufu ini. Tapi kalaupun tak sekufu, dua pihak pacak menerima, ya bagus, bagus. Tapi khawatir. Apalagi kena tu yang betina ku pencariannya lebih besar dari orang jantan. Betina ku pegawai, jantan tadi itulah misalnya. Kaki akan semena-mena. Ujinya, kau tahu sebanyak ikan rumah ikan tegaan ku. Ikan motor ikan belian ku ikan. Tak naruh rego yang jantan. Tak naruh rego. Maka sebisa mungkin cari yang sekufu. Seimbang ini. Karena ngapa akan menghilangkan penghormatan seorang istri kepada suami ketika terjadi ketimpangan terlalu jauh. Tapi kalau seorang istri punya pencarian lebih besar tapi hormat luar biasa dengan suaminya, perempuan mulia ahli surga. Perempuan mulia. Banyak lagi Bapak Ibu sebenarnya kisah daripada Sayyidah Ummu Aiman radhiyallahu anha ini yang bisa kita ceritakan. Tapi tak tahu masih waktu cukup. Jam berapa Isya? 2 menit lagi. Ummu Aiman ini termasuk sahabat yang
yang berani dengan Nabi oleh lapara tadi, akrab tadi, sehingga suatu hari dia lagi suntuk. Bahasa budak bakar dia apa? Gabut. Oh. Suntuk, pengen berjalan berkeliling Madinah. Oh, tak kancai di Nabi ni kan, nak berjalan tadi. Yang mana orang lain tak kowe, kita tak kancai jadi Nabi. Uji Nabi kaki kau ajak pelesiran kamu, kita naik anak unta. Anak unta, dengar nak naik anak unta, tengok marah Ummu Aiman, tak pernah dia nak ngajak nak naik anak unta. Ya anak unta tu kecil, kau tak terbawa di kita orang dua. Sehingga Nabi bersikukuh, kita nak naik anak unta je Nabi. Ternyata yang dimaksud Nabi SAW, iya segala unta tu Bapak Ibu, pasti anak unta. Pintarnya Nabi, bergelutnya Nabi pun tak pernah pengiuk. Uji kita, ada induk sapi, besar induk sapi. Ya induk sapi tu, anak sapi pasti. Takkan ada, lahir berdepul. Tak naruh induk. Tu lahir misalnya, pasti dia tu anak sapi. Ini Nabi tu leman bergelut dengan Ummu Aiman tu. Ini karena apa? Karena saking dekatnya Ummu Aiman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dulu itu. Mudah-mudahan jadi poin pelajaran yang malam ini Bapak Ibu. Mari mumpung ada orang alim di tempat kita atau di mana ada majlis-majlis taklim, gari-garilah apa? Dan masih ada tempat belajar. Jadi kalau orang-orang seperti mereka lah tak ada lagi, bingung kita nak belajar ke mana. Akhirnya juga tadi ngiyai galau. Ujung koba itu, kerok, kerok. Nak jadi kiai galau. Ini itulah kalau melodak tu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.